Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akandias, kelas SI 302, mata kuliah pemrograman lanjut. Kali ini saya akan mempresentasikan implementasi bahasa pemrograman C# pada aplikasi rekam medis atau e-health mahasiswa. Latar belakang perkembangan pendidikan perguruan tinggi. Menurut adanya sistem informasi yang mampu mengelola data akademik secara efektif, cepat, dan akurat. Selain pengolahan akademik, kampus juga membutuhkan sistem untuk memantau kondisi kesehatan mahasiswa sebagai dasar pengambilan kebijakan layanan kesehatan. Namun, banyak institusi masih menggunakan metode pencatatan manual yang kurang efisien dan beresiko terhadap kesalahan data. Rekam medis elektronik menjadi solusi digital yang mampu meningkatkan efisiensi pengolahan data kesehatan, keamanan informasi, serta integrasi layanan kampus. Oleh karena itu, dikembangkan aplikasi rekam kesehatan mahasiswa berbasis C# yang memanfaatkan konsep pemrograman lanjut seperti array, algoritma penyortiran, serta prosedur dan fungsi sebagai implementasi sistem informasi yang terstruktur. Bahasa pemrograman C#. Apa itu C#? C# merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi berbasis Object-Oriented Programming yang dikembangkan oleh Microsoft dan berjalan pada platform .NET melalui Common Language Runtime atau CLR. Bahasa ini menggabungkan kemudahan menggunakan aplikasi dengan kekuatan teknis seperti bahasa C atau C++. C# dikenal modern, type-safe, dan mendukung pengembangan aplikasi secara efisien pada berbagai platform, mulai dari desktop, cloud, hingga Internet of Things atau IoT. Dengan fitur yang terstruktur dan produktif, C# banyak digunakan dalam pembangunan sistem informasi serta aplikasi berbasis .NET. Berdasarkan literatur dari terhadap beberapa komponen dasar dalam pemrograman C# yang harus dipahami, yaitu variabel dan identifier. Variabel adalah kontainer untuk menyimpan data, lalu tipe data. C# memiliki berbagai tipe data dasar, diantaranya adalah int atau integer, bilangan bulat, double, bilangan pecahan, string yaitu teks, dan bool adalah nilai logika yaitu true atau false. Konversi tipe data. Proses mengubah satu data ke tipe data lainnya yang dapat dilakukan secara otomatis atau implisit maupun manual atau eksplisit menggunakan metode parse, buka kurung, dan tutup kurung atau convert. Array satu dimensi. Array satu dimensi merupakan struktur data dasar yang digunakan untuk menyimpan kumpulan elemen dengan tipe data yang sama secara berurutan dalam satu memori. Struktur ini memudahkan proses pengolahan data secara tersusun secara linear dan efisien. Dalam pemrograman array satu dimensi sering digunakan untuk menyimpan daftar data sederhana seperti angka, karakter, atau huruf vokal. Kesederhanaannya membuat array menjadi salah satu konsep fundamental yang banyak diterapkan dalam mengembangkan aplikasi. Studi kasus. Pada penelitian ini mengembangkan aplikasi rekam kesehatan mahasiswa berbasis konsol menggunakan bahasa pemrograman C#. Aplikasi ini dirancang untuk membantu proses pencatatan, pengolahan, dan analisis data kesehatan secara terstruktur. Permasalahan yang sering terjadi adalah pencatatan manual yang berisiko menimbulkan kesalahan data, keterlambatan pengolahan, serta kesulitan dalam menentukan prioritas pasien. Oleh karena itu, dibuat aplikasi ini sebagai mampu mengelola data pemeriksaan seperti tekanan darah, gula darah, asam urat, dan kolesterol secara lebih efisien dan akurat. Perancangan pemrograman.
Aplikasi e-health system dirancang menggunakan bahasa C# berbasis konsol dengan pendekatan terstruktur. Data pasien disimpan menggunakan array statis yang mencakup identitas pasien serta data medis seperti tekanan darah, gula darah, asam urat, dan kolesterol. Dalam implementasinya, program menggunakan prosedur untuk proses tanpa nilai balik, input data, tampil data, statistik, dan function untuk dan perhitungan secara analisis kesehatan. Proses pengurutan prioritas pasien menggunakan algoritma bubble sort sehingga data dapat diurutkan dari kondisi darurat hingga normal. Use case pada aplikasi ini itu cek kategori kesehatan, tambah data pasien, cari pasien, dan masih banyak lagi. Berikut juga adalah gambaran flowchart. Pada penilaian berikut merupakan kriteria penilaian dalam menentukan kondisi mahasiswa sebagai pasien. Itu jika normal maka tensinya di bawah 120, jika resiko 120 ke atas, dan seterusnya. Sini saya akan menjelaskan sedikit codingan dari sistem yang sudah dibuat. Pertama di sini ada static. Kita buat variabelnya dulu, yaitu no pasien, yaitu variabelnya integer, tanggal periksa variabel string, lalu jenis kelamin string, umur menggunakan integer, berat badan menggunakan double, prioritas menggunakan integer, tipe gula darah menggunakan string, dan jumlah pasien defaultnya yaitu integer 0. Double di sini menggunakan double pada berat badan. Selanjutnya ada ke main tambah pasien awal. Terdapat header utama ketika aplikasi di running. Yang muncul adalah pemeriksa kesehatan mahasiswa e-health Universitas Siber Asia. Lalu yang di bawahnya itu ada fitur tambah data, tampilkan semua data, urutkan pasien berdasarkan prioritas, cek kategori kesehatan pasien, lalu ada cari pasien kondisi kritis, yang keenam ada statistik pemeriksaan, yang ketujuh ada lihat keterangan medis, dan yang kedelapan exit. Di sini juga ada fitur tambah pasien awal. Di sini sudah dibuat defaultnya, yaitu ketika di running maka langsung ada beberapa pasien yang sudah diinputkan oleh sistem. Di sini ada 3 pasien langsung diinputkan, bisa dilihat sendiri. Selanjutnya ada tambah pasien ini secara manual. Jadi input dulu no pasiennya, lalu masukkan juga jumlah pasien, lalu inputkan tanggal pemeriksaan, jenis kelamin, umur, berat badan, tekanan darah sistolik, tekanan darah diastolik, dan pilih tipe gula darahnya puasa atau 2 jam setelah makan atau acak. Lalu pilih juga tipe gula darahnya, jumlah pasien, asam uratnya berapa, kolesterolnya berapa, dan lainnya. Selanjutnya di sini ada perhitungan get mencari kategori tensi. Jika tensinya lebih dari 140 maka hipertensinya tinggi. Lalu jika di bawah 120 maka hipertensinya normal. Di sini ada cek kategori gula darah. Jika kategori gula darahnya di atas 150 maka muncul keterangan sangat tinggi. Jika gula darahnya 110 maka di atas. Selanjutnya di sini ada cek juga kategori asam urat dan juga kategori kolesterol. Di sini ada tampilan output pada program yang sudah dibuat. Di situ ada tampilan menu utamanya yang tadi sudah saya jelaskan,
dan juga tambah data pemeriksaan pasien yang sudah saya jelaskan juga sebelumnya. Dan di sini adalah tampilan cek kategori kesehatan pasien. Di sini saya memilih nomor 3. Maka muncul pasien nomor antrian 3, laki-laki dengan usia 45 tahun, tensinya yaitu 135/88, maka kategorinya hipertensi 1 atau sedang, gula darahnya yaitu 130 di atas normal, asam uratnya yaitu 8, kategorinya yaitu tinggi karena batasnya yaitu 7, lalu kolesterolnya 210 dan ini tergolong tinggi karena batasnya 200. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.